Ya pemirsa, dalam segmen viral kita hadirkan informasi warga desa Prawoto, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini dapat rezeki dadakan. Dari mana? Ternyata dari selokan, Za. Jadi ada uang sebesar ratusan ribu rupiah tersebut yang dibungkus dalam beberapa plastik hitam. Nah, ini sebagai tanda bahwa kita manusia nggak perlu khawatir karena rezeki bisa datang dari mana aja begitu ya, bahkan dari selokan yang nggak disangka-sangka ya. Ini ada sejumlah warga desa Prawoto di Pati, Jawa Tengah yang dapat rezeki nomplok yang tiba-tiba mengambang gitu saja di selokan depan rumah warga. Ada uang yang ditemukan ketika sedang membersihkan selokan. Ada uang pecahan 1.000, 2.000, 5.000 sampai 20.000 rupiah. Setiap kantong yang ditemukan warga mendapatkan uang antara 28.000 sampai dengan 88.000 rupiah. Warga mengira uang ini adalah uang mainan, tapi saat dibuka dan dihitung ternyata jumlahnya diperkirakan sampai ratusan ribu rupiah. Meski dalam kondisi lusuh, namun uang-uang tersebut merupakan uang asli dan warga langsung berburu uang dalam kresek hitam ini di selokan aliran di Sendang Jibing. Seneng banget ya. Ini mau dibalikin juga nggak tahu punya siapa. Mau dicari juga gimana carinya punya siapa. Nah, ini sebagai tanda juga kalau diajak bersih-bersih lingkungan jangan males. Tapi jangan lupa juga ini kan uang ditemukan, sedekahinlah sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita berjalan di tempat umum pasar, jalanan, atau mungkin pusat perbelanjaan? Lalu mata kita menangkap selembar uang tergeletak? Mungkin nominalnya tidak seberapa, tapi seketika timbul pertanyaan dalam hati. Ini uang siapa? Boleh nggak ya diambil? Rasulullah bersabda, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita menemukan uang, langkah pertama adalah niat untuk mencari pemiliknya, bukan untuk memilikinya. Ini adalah inti dari hukum luqatah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ina mengamankan uang tersebut. Ambil uang itu agar tidak hilang atau diambil orang lain yang mungkin tidak bertanggung jawab. Ini adalah bentuk menjaga amanah, mengidentifikasi nilai uang. Jika nominalnya kecil dan tidak berharga secara signifikan, misalnya koin receh yang sering diabaikan orang. Dalam beberapa pandangan ulama, uang dengan nilai yang sangat kecil yang umumnya tidak dicari pemiliknya jika hilang, boleh dimanfaatkan. Namun jika ada sedikit keraguan, lebih baik hindari atau sedekahkan saja atas nama pemiliknya. Jika nominalnya cukup besar dan kemungkinan dicari pemiliknya, inilah yang membutuhkan perhatian serius. Anda wajib mengumumkan penemuan itu. Pengumuman ini bukan hanya sekali, tapi dilakukan selama jangka waktu tertentu. Mengumumkan penemuan, tarif. Di tempat penemuan, cara terbaik adalah mengumumkan di sekitar lokasi penemuan. Misalnya bertanya kepada orang-orang di sekitar, maaf, ada yang kehilangan uang? Selama 1 tahun. Jika pemiliknya tidak ditemukan segera, kewajiban mengumumkan ini bisa berlangsung hingga 1 tahun. Ini bisa dilakukan melalui pengumuman di tempat-tempat umum, atau sekarang bisa juga melalui media sosial, dengan menyebutkan ciri-ciri uang tanpa menyebut nominal pastinya untuk menghindari penipuan. Bagaimana jika setelah setahun pemiliknya tidak juga ditemukan? Setelah masa pengumuman yang syar'i dan pemiliknya tidak juga muncul, maka uang tersebut boleh digunakan oleh penemunya. Namun ada syaratnya, uang itu harus dianggap sebagai titipan, amanah. Artinya, jika di kemudian hari pemilik aslinya datang dan bisa membuktikan kepemilikannya, kita wajib mengembalikan uang tersebut kepadanya. Sahabat sekalian, meskipun terlihat sepele, hukum menemukan uang di tempat umum ini mengajarkan kita tentang kejujuran, amanah, dan menghargai hak orang lain. Ini adalah cerminan keimanan kita. Jangan sampai harta yang kita peroleh dari jalan yang tidak benar menjadi bara api di akhirat kelak. Mari kita selalu berusaha menjadi hamba yang amanah, yang peduli terhadap hak sesama, sehingga rezeki yang kita dapatkan senantiasa berkah dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.